warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Baik anak-anak, di era pandemi ini Ibu tidak selalu lelah untuk mengingatkan kalian agar tetap menjaga kesehatan ya, dengan cara memakan makanan yang bergizi, selalu menggunakan masker ketika keluar rumah, menjaga jarak, jauhi kerumunan, dan juga selalu mencuci tangan ketika melakukan segala aktivitas ya. Halo teman-teman, sudah kenal virus corona belum? Ini yang namanya virus corona. Belakangan ini, kita sering dengar nama virus yang viral ini. Virus ini nama lainnya COVID-19. Saat ini dia sering berpergian bahkan sampai keliling dunia loh. Dia adalah virus yang bisa membuat teman-teman sakit. Jadi kalian harus hati-hati ya. Gejala umumnya adalah panas, batuk kering, sesak nafas. Seringkali diikuti dengan pusing, nyeri, sakit tenggorokan, dan rasa lelah. Mungkin juga terkadang ditambah dengan diare dan flu. Virus ini juga bisa menular loh. Tapi teman-teman harus tahu bahwa dia nggak akan datang ke teman-teman yang rajin jaga kebersihan. Jadi kita bisa terhindar darinya. Karena itu teman-teman harus rajin cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Teman-teman juga harus banyak makan makanan yang sehat seperti buah dan sayur. Istirahat yang cukup ya teman-teman, supaya virus corona mental. Apalagi teman-teman sekarang juga sedang belajar di rumah kan? Ingat ya teman-teman, kita harus mendengarkan nasihat dari ayah dan ibu. Baik anak-anak, bagi kalian yang belum absen, silakan absen terlebih dahulu di e-learning. Klik hadir dan juga submit agar absen kalian terekam di e-learning. Dan jangan lupa persiapkan alat-alat tulisnya untuk mencatat materi yang nanti akan Ibu sampaikan. Baik, sudah absen semua? Bagus. Kalau sudah dipersiapkan semua alat-alat tulisnya? Baik. Kalau sudah dipersiapkan semua, mari kita mulai pelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu agar pelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar dan manfaat juga ilmunya bagi kita semua, ya. Baik, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Berdoa selesai. Baik anak-anak, hari ini tujuan pembelajaran hari ini yaitu agar kalian dapat mengetahui apa saja asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, anak kita masuk ke materinya ya, yaitu tentang asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ini ditegaskan dalam pasal 5 dan penjelasannya, yaitu yang pertama ada kejelasan tujuan. Apa kejelasan tujuan? Yaitu adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas.
dan yang hendak dicapai. Jadi untuk membuat peraturan harus jelas itu tujuannya apa. Yang kedua, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat adalah setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau dapat batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga yang tidak berwenang. Jadi dalam membuat peraturan perundang-undangan itu harus dibuat oleh lembaga yang berwenang. Lalu yang selanjutnya, kesesuaian antar jenis, hierarki, dan materi muatan. Maksudnya adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, pembuat harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, ya. Lalu yang selanjutnya dapat dilaksanakan, ya, artinya peraturan tersebut dapat dilaksanakan, bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan itu harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis. Lalu yang selanjutnya, kedayagunaan dan kehasilgunaan. Itu artinya bahwa setiap peraturan perundang-undangan itu dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi dalam membuat peraturan harus tahu apa gunanya peraturan tersebut dibentuk. Lalu selanjutnya, kejelasan rumusan. Maksudnya adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan itu harus memenuhi persyaratan teknis, penyusunan peraturan perundang-undangannya, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Jadi dalam peraturan itu bahasanya harus jelas, ya, tidak boleh ambigu, ya, tidak boleh menimbulkan banyak persepsi karena kata-kata yang tidak tepat. Lalu selanjutnya ada keterbukaan, yang bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan itu mulai dari perencanaan, ya, mulai direncanakannya, lalu disusun, dibahasnya, lalu terakhir ditetapkan atau disahkan, dan perundang-undangan itu harus bersifat transparan dan terbuka. Ya, jadi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan itu mulai dari merencanakan, menyusunnya, ya, lalu mengesahkannya juga harus secara transparan dan terbuka, tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat itu mampu mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembuatan peraturan tersebut. Nah, tadi asas-asas dalam pembuatan peraturan, ya. Sekarang ini dilanjutkan lagi, ditegaskan lagi dalam pasal 6 bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan itu harus mencerminkan asas-asasnya sebagai berikut, ya. Yang pertama ada pengayoman. Ya, maksudnya pengayoman itu adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tersebut harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat. Itu maksudnya pengayoman. Lalu yang kedua, kemanusiaan. Maksudnya bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tersebut harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan HAM, hak asasi manusia, serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional. Lalu selanjutnya kebangsaan, maksudnya itu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Itu maksud tadi kebangsaan. Lalu ada kekeluargaan. Maksudnya itu adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Itu maksud dari kekeluargaannya, musyawarah mufakat. Lalu ada asas kenusantaraan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia, dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang selanjutnya ada Bhinneka Tunggal Ika, ya.
Maksudnya itu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan itu harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah, serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Apa Bhinneka Tunggal Ika artinya? Walaupun berbeda, kita tetap satu. Lalu ada keadilan. Ya, bahwa setiap materi muatan peraturan perundangan tersebut harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara. Lalu ada kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Adalah setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang antara lain agama, suku, ras, golongan, gender, dan status sosial. Jadi dalam membuat peraturan perundang-undangan tersebut isinya tidak boleh ada yang membedakan, apalagi dalam hal suku, agama, ras, golongan, gender, dan status sosial. Lalu ada ketertiban dan kepastian hukum. Maksudnya adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tersebut harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum. Ya. Jadi dalam pembuatan peraturan perundang-undangan harus ada kepastian hukum. Berikutnya ada keseimbangan, keserasian, dan kelarasan. Ya, adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundangan tersebut harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat, serta kepentingan bangsa dan negara. Ya, anak-anak, itu tadi sekian materi pembelajaran hari ini tentang asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Ya, tadi banyak asas-asasnya, mulai dari pembuatannya hingga isi dari materi yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Jadi dalam membentuk peraturan perundang-undangan tidak boleh asal membuat saja, harus ada prosedur-prosedurnya sesuai dengan pasal 5 dan pasal 6. Baik, sudah paham materi hari ini? Kalau ada yang belum paham, nanti kalian bisa bertanya di pelajaran PKN pada saat pertemuan tatap muka di kelas nanti. Atau kalian bisa WA ke ibu biar kalian yang tidak paham bisa lebih jelas lagi ya. Setelah ini, kalian jangan lupa untuk mengerjakan soal evaluasi di e-learning ya. Jangan lupa, jangan sampai tidak mengerjakan karena ini untuk nilai kalian ya. Baik, terima kasih. Pelajaran Ibu selesai hari ini. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu agar pelajaran dan ilmu yang sudah Ibu sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Baik, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Sampai jumpa lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.